Perkenalkan, nama saya Francisco Farano Dita Putra Bertuga. Saya mahasiswa Teknik Elektro dari Unika Studio Permata Semarang dengan NIM 22F10015. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Listrik DC dalam Pompa Air Tenaga Matahari. Dari bagian awal dari pembahasan ini, saya akan membahas bagian pendahuluan dari makalah saya. Mana dalam pendahuluan ini, saya menyampaikan sebuah hal tentang pentingnya air bagi kehidupan manusia, mana tanpa adanya air manusia bisa saja mati. Lalu air ini berasal dari beberapa sumber. Contoh dari sumber-sumber tersebut adalah sungai dan juga sumur. Lalu untuk memanfaatkan air dari kedua sumber tersebut, kita membutuhkan tenaga manusia, mana digunakan untuk mengangkat air dari sumber tersebut menuju ke tempat di mana air tersebut akan digunakan. Tapi hal ini sangat menguras tenaga dari manusia. Maka dari itulah muncul terobosan yang namanya pompa air. Mana pompa air ini dapat mempersingkat hal tersebut dengan menarik air dari dua sumber tersebut menuju ke pompa air, dan juga pompa air ini akan membagikannya ke tempat-tempat mana air ini dibutuhkan atau air ini akan digunakan. Tapi pompa air ini memiliki satu kelemahan yang besar, yaitu pompa air ini tidak dapat hidup jika tidak dialiri listrik. Mana jika misalkan saja suatu tempat yang menggunakan pompa air ini telah kehabisan listrik atau terjadi pemadaman energi listrik pada tempat tersebut, maka otomatis saja pompa air ini tidak dapat digunakan. Maka dari itulah saya menyampaikan sebuah solusi berupa pompa air bertenaga matahari, mana dengan menggunakan panel surya yang mengkonvert energi matahari atau cahaya matahari menjadi energi listrik yang akan menggerakkan pompa air ini. Mana energi listrik yang dihasilkan merupakan energi listrik DC. Pompa air ini biasanya menggunakan listrik AC yang biasa digunakan di rumah-rumah. Tapi karena pompa air ini, karena panel surya tadi menghasilkan listrik DC, maka otomatis pompa air ini juga harus menggunakan listrik DC. Uh, Mengapa harus menggunakan listrik DC? Hal ini karena listrik DC ini merupakan listrik yang stabil, mana listrik DC ini tidak berubah-ubah dan arahnya itu tetap sama meskipun waktu silih berganti. Lalu berikutnya, bagian kedua dari pembahasan ini adalah pembahasan tentang tinjauan pustaka dalam makalah saya. Jadi, tinjauan pustaka dalam makalah saya berisi beberapa hal. Misalnya, salah satunya adalah pertama-tama untuk membahas komponen-komponen dari pompa air bertenaga surya atau bertenaga matahari, terlebih dahulu kita harus mengetahui lebih lanjut tentang listrik DC ini. Mana listrik DC ini adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah, atau hanya dari minus ke positif, ataupun dari positif ke minus saja. Dan selain itu, listrik DC ini merupakan listrik yang besarnya itu tidak berubah-ubah atau tetap konstan seiring berjalannya waktu, yang menyebabkan listrik DC ini dapat disimpan dalam suatu wadah. Dan masih banyak lagi keuntungan atau kelebihan dari listrik DC ini. Lalu berikutnya, kita masuk dalam komponen-komponen penting yang akan digunakan dalam alat pompa air bertenaga surya ini. Mana alat yang pertama atau komponen yang pertama adalah pompa air DC. Mengapa pompa air DC? Karena seperti yang saya katakan tadi, panel surya akan menghasilkan listrik DC. Maka otomatis juga pompa air yang digunakan harus menggunakan pompa air yang menggunakan listrik DC juga. Dan pompa air ini merupakan alat yang digunakan untuk memompa air dari satu tempat menuju ke tempat lain. Seperti itu. Lalu berikutnya komponennya adalah baterai. Mana baterai ini adalah alat yang dapat menampung energi listrik. Mana energi listrik yang ditampung dalam baterai ini adalah energi listrik DC. Mengapa baterai ini dapat menampung energi listrik DC? Hal ini dikarenakan seperti yang saya katakan tadi, energi listrik DC ini adalah
energi listrik yang besar arusnya itu tidak berubah-ubah seiring berjalannya waktu, ataupun dengan kata lain, mau seberapa lama kita menyimpan energi listrik tersebut, eh, energi listrik tersebut tidak akan berkurang atau tidak akan semakin mengecil. Hal ini yang membuat energi listrik DC bisa disimpan dalam baterai. Dan mengapa baterai ini dapat menampung energi listrik? Hal ini dikarenakan di dalam baterai ini terdapat bukan energi-energi, tapi senyawa-senyawa kimia yang dapat menampung energi listrik atau yang dapat menyimpan energi listrik. Inilah yang membuat baterai ini juga dapat menampung energi listrik. Lalu komponen yang berikutnya adalah panel surya, di mana panel surya ini adalah alat yang dapat menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan cahaya matahari, yaitu dengan mengkonvert cahaya matahari ini menjadi energi listrik. Dan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya ini adalah energi listrik DC. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Atau mengapa panel surya ini menghasilkan energi listrik? Hal ini dikarenakan dalam panel surya ini terdapat suatu bahan semikonduktor, bukan suatu bahan, tapi ada dua bahan semikonduktor yang mengandung lapisan bermuatan positif atau yang biasa disebut dengan layer P, dan lapisan bermuatan negatif atau layer N. Mana di antara kedua lapisan tersebut terdapat sebuah jembatan medan listrik atau biasa yang disebut PN junction, yaitu medan listrik yang akan mendorong aliran elektron antara layer N dengan layer P sehingga menghasilkan arus listrik yang searah atau arus DC. Itulah yang membuat tadi panel surya ini menghasilkan energi listrik DC. Lalu setelah tersebut berikutnya kita akan masuk dalam metode penelitian. Jadi pertama-tama itu saya akan meriset atau melakukan riset tentang kelebihan, kekurangan, cara kerja dari komponen-komponen yang diperlukan ini. Lalu kemudian saya akan membuat sebuah rancangan berupa gambar 2D, gambar 2 dimensi untuk memudahkan penelitian ini. Di mana rancangan tersebut ada pada gambar yang ini. Lalu setelah menyiapkan ini, berikutnya kita akan menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan tadi, yaitu adalah pompa air, panel surya, dan juga power supply atau baterainya. Lalu berikutnya, setelah menyiapkan hal-hal tersebut, kita juga memerlukan beberapa komponen tambahan, seperti misalkan saja kabel dan juga pipa. Lalu setelah itu, kita akan merangkai komponen-komponen tersebut menjadi alat dengan skema seperti gambar di sebelah ini tadi. Ya, kurang lebih gambarnya itu atau skemanya itu seperti ini. Dimana pada siang hari panel surya ini akan mengalirkan energi listrik yang telah dihasilkan menuju ke pompa air untuk menggerakkan pompa air ini, di mana pompa air ini akan mengisap air dari sumur dan mengalirkan ke tangki air ataupun ke tempat-tempat lain yang membutuhkan air. Lalu berikutnya, panel surya juga akan mengalirkan energi listrik yang dihasilkan menuju baterai untuk menyimpan energi listrik, sehingga misalkan saja panel surya ini tidak dapat digunakan lagi, maka energi listrik yang digunakan pompa air akan berasal dari power supply atau dari baterai ini. Lalu seperti itu saja. Berikutnya, setelah begitu saja presentasi dari saya tadi. Untuk menutup presentasi saya ini, saya akan menyampaikan sebuah quotes. Hidup itu melawan arus, karena cuma sampah dan ikan mati saja yang mengikuti arus. Sekian dari saya, atas perhatian diberikan. Terima kasih.